Selamat siang kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang metodologi ontologis dan fungsional, dan metodologi kristologi dari atas dan dari bawah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode kristologi ontologis dan fungsional, di mana kristologi ontologis membahas mengenai kesiapaan Yesus, sedangkan kristologi fungsional adalah yang membahas tentang karya-karya penyelamatan. Pembahasan mengenai kristologi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan hingga saat ini gereja masih terus membahas dan terus memahami mengenai kristologi. Salah satu persoalan yang terus menjadi pembahasan adalah bagaimana memenangi Yesus dari dua tabiat, yaitu kemanusiaan dan kealahannya. Semoga penjelasan kali ini dapat menambah wawasan kita bersama. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian kristologi. Kristologi merupakan doktrin tentang pribadi Kristus. Studi tentangnya telah menjadi bagian penting pemikiran rasional mengenai imam monoistik Yahudi ketika mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Allah. Yang kedua, latar belakang kristologi. Dalam menjelaskan perkembangan ajaran tentang Trinitas, maka perlu pula secara pendek disinggung beberapa masalah kristologi tertentu. Kristologi dan ajaran mengenai Trinitas tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lainnya, baik dalam sejarah dogma maupun dalam teologi sistematika. Persoalan teologi Kristen adalah berakar pada persoalan kristologi. Persoalan kristologi adalah persoalan seluruh teologi Kristen. Akal persoalan kristologi sebenarnya telah dimulai sejak gereja mula-mula. Bahkan menurut Marquire bahwa persoalan kristologi sudah ada sejak masa Yesus. Setelah Yesus orang Nazaret hilang dari panggung sejarah, mulailah berkembang sesuatu yang boleh diistilahkan sebagai kristologi. Mereka yang dulu pengikut Yesus mulai memikirkan, mengonseptualkan dan membahas Yesus dan pengalaman mereka dengan Yesus. Lama-kelamaan mereka menebak teka-teki yang ditinggalkan Yesus, semakin memahami dan menangkap relevansi Yesus sebagai manusia, kedudukan dan perannya dalam tata penyelamatan Allah, sama seperti Yesus dahulu. Pengikut-pengikutnya tetap yakin tentang Allah dan kesetiaannya. Maka kedudukan dan peranan Yesus dalam hubungan manusia dengan Allah langkah demi langkah dapat dijernihkan. Setelah Yesus dieksekusi, terjadi sesuatu yang lain lagi yang bersangkutan dengan Yesus, tetapi dialami mereka yang dahulu mengikutinya. Tidak dapat diragukan seluruh perjanjian baru adalah bukti bahwa beberapa waktu telah Yesus hilang, muncul sekelompok yang mengikut dirinya sebagai pengikut Yesus, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, dan mengatakan bahwa Yesus sebenarnya hidup, tetapi berarti bermakna dan relevan bagi manusia. Kita langsung saja masuk ke bagian selanjutnya, metode kristologi ontologis. Kristologi ontologis adalah kristologi yang menekankan pada pemahaman tentang siapa Yesus. Kristologi ontologis mencari tahu hubungan hakikat manusia dan keilahian Yesus dengan Allah. Bukti ini ingin membuktikan bahwa Tuhan Allah ada, dengan menunjukkan kepadanya pengertian tentang Tuhan. Tiap orang memiliki pengertian tentang Tuhan. Oleh karena tiap orang memiliki pengertian tentang Tuhan, maka Tuhan tentu ada. Dalam diskusi kristologi ontologis, hakikat Allah dan Yesus selalu diposisikan sebagai objek yang teliti, yang sebenarnya sangat tidak mungkin dilakukan dalam teologi Kristen secara alkitabiah, sebab manusia tidak mungkin mengenal Allah melalui penelitiannya. Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengenal, memahami, dan mempercayainya. Setiap aliran kristologi selalu mendapat reaksi penolakan dari aliran lainnya. Bahkan setiap hasil konsili selalu menimbulkan reaksi penolakan, sehingga menginginkan konsili lagi untuk mendiskusikan masalah kristologi. Inti pokok diskusi-diskusi kristologi pada konsili-konsili oikomenis tersebut adalah mengenai kristologi ontologis, yaitu mencari tahu hubungan hakikat manusia dan keilahian Yesus dengan Allah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dibawalah konsili-konsili oikomenis sebagai berikut. Yang pertama, Konsili Nisea tahun 325. Konsili di Nisea ditentukan bahwa Kristus adalah sungguh Allah yang hakikat dengan Bapa, dan sungguh manusia
yang dilahirkan dari anak darah Maria, dan yang sungguh-sungguh menderita sengsara dan mati, serta yang bangkit dari antara orang mati. Konsili Nicea diadakan sebagai reaksi atas ajaran Arius yang memasukkan monoteisme radikal, dengan kesimpulan bahwa hanya Allah Bapa adalah Allah. Melalui putranya Allah menciptakan alam semesta, tetapi putra itu hanyalah ciptaan dari yang tidak ada, bukan Allah. Yang kedua, Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Pada Konsili Konstantinopel, perumusan Nicea dipertegas bahwa anak hakikat dengan Bapa. Hasil konsili itu terdapat dalam surat pengakuan yang disebut Pengakuan Nicea Konstantinopel. Konsili Konstantinopel membenarkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan konsili yang ketiga yaitu Konsili Efesus. Pada Konsili Efesus mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal Allah, adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, terdiri dari jiwa, akal, dan tubuh. Ia diperanakan dari sang darah Maria sebagai manusia. Ia sehakikat dengan sang Bapa sebagai Allah dan hakikat dengan kita sebagai manusia. Sebab ada kesatuan dua kodrat, dan oleh karena itu kami mengakui satu Kristus, satu anak, satu Tuhan. Dan Konsili Salcedon. Konsili di Salcedon merumuskan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Menurut kealahannya, ia hakikat dengan Bapa. Sedangkan menurut kemanusiaannya, ia sehakikat dengan kita putusan gereja di Salcedon. Ini tidak menerangkan secara positif bagaimana hubungan antara kealahan dengan kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, Konsili Konstantinopel kedua. Konsili Salcedon mengakibatkan perpecahan yang sengit di timur. Kelompok Antioquia yang merupakan minoritas mendukung Salcedon. Sejumlah besar orang Alexandria menentang Salcedon dan berpegang pada rumusan Cyrilius. Kaisar-kaisar wilayah timur berjuang mencari penyelesaian atas pertikaian itu. Pada tahun 533, Justianus memanggil Konsili Konstantinopel yang menjadi Konsili Ekumenis yang kelima. Konsili itu berusaha memenangkan urusan Cyrilius dengan memberi tafsiran rumusan Salcedon menurut Cyrilius. Dan konsili selanjutnya yaitu Konsili Konstantinopel III. Pada Monofosit tidak puas dengan hasil Konsili Konstantinopel tahun 553 Sergius, uskup agung dari Konstantinopel, mengusulkan rumusan yang berasal dari Severius, monofosit yang moderat dari Antioquia. Menurut rumusan itu, Kristus mempunyai satu kekuatan yang dipergunakan untuk melakukan tindakan ilahi maupun manusiawi. Berdasarkan rumusan ini, Konstantinopel dan Mesir bisa bergabung kembali, tetapi Sergius, uskup agung Yerusalem, memutuskan rumusan yang lain, yaitu menyatakan bahwa Yesus Kristus hanya mempunyai satu kehendak. Rumusan ini menyatakan bahwa kelima sinode yang kudus dan ekumenis telah disetujui sepenuhnya dengan saleh. Dan termasuk selanjutnya itu metode kristologi fungsional. Kristologi fungsional adalah kristologi yang menekankan pada apa yang dikerjakan Kristus bagi manusia. Teologi fungsional tampak